I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Manajer tim Honda, Alberto Puig, memberikan informasi terbaru tentang kondisi Marc Marquez menjelang Grand Final musim ini di Valencia. Para dokter telah memberitahunya bahwa dia baik-baik saja pada tingkat tulang, tetapi secara logika dia masih memiliki ketidaknyamanan pada tingkat otot, adalah kata-kata yang dilaporkan oleh AS. Ia masih membutuhkan waktu, tetapi jelas bahwa kami melihat perkembangannya. Ia merasakannya dan setiap kali ia semakin bahagia. Kami sangat puas. Ia menemukan makna dari apa yang dideritanya pada musim panas ini. Segala sesuatunya bergerak maju dan tidak mundur. Saya bangga untuknya. Setelah memenangkan kejuaraan dunia 125cc pada tahun 2010 dan kejuaraan dunia Moto2 pada tahun 2012, Marc Marquez melakukan debut resminya di MotoGP dengan Honda pada tahun 2013. Pada tahun pertamanya di kategori MotoGP teratas, ia memenangkan kejuaraan di depan Jorge Lorenzo dan rekan setimnya Daniel Pedrosa. Dari tahun 2014 hingga 2019, ia memenangkan 5 kejuaraan dunia lagi, hanya gagal menang pada tahun 2015, tahun di mana ia bertindak sebagai jarum timbangan dalam tantangan antara Valentino Rossi dan Lorenzo. Di sisi lain, menilik potensi Marc Marquez rusak dominasi anak didik Valentino Rossi di MotoGP 2023 menarik dilakukan, sebab Marc Marquez terus tampil gacor usai kembali ke MotoGP pada GP Aragon 2022. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez harus melewati masa-masa sulit dalam beberapa waktu terakhir karena rentetan cedera yang dialami. Dia pun harus menepi dalam waktu panjang beberapa kali demi menyembuhkan cedera. Pembalap andalan Repsol Honda itu pun baru kembali menjalani balapan di MotoGP Aragon 2022. Dalam balapan perdananya pasca operasi keempat pada lengan kanannya itu, Marc Marquez sejatinya gagal finish. Namun, dalam balapan-balapan berikutnya, Marquez terus menunjukkan peningkatan. Puncaknya, dia naik podium di MotoGP Australia 2022 usai finish kedua. Dengan kondisi Marquez yang terus membaik dan diiringi penampilannya yang makin gacor, dia tentunya bakal menghadirkan ancaman lagi kepada para rivalnya di MotoGP 2023. Apalagi, juara dunia 6 kali MotoGP itu terus mendesak Honda melakukan pembenahan agar penampilannya maksimal musim depan. Sementara itu, bintang Ducati Francesco Bagnaia punya peluang besar menjadi juara dunia MotoGP 2022 di Valencia bulan depan. Setelah itu, ia akan menghadapi tantangan besar, Enea Bastianini sebagai rekan setim. Pecco Bagnaia dan pembalap Gresini Racing Ducati Enea Bastianini telah memiliki beberapa pertarungan sengit untuk meraih kemenangan dalam MotoGP tahun ini. Di Le Mans, Grand Prix Prancis, Bagnaia jatuh setelah Bastianini mengambil alih pimpinan darinya. Lalu di Aragon, La Bestia mengalahkan rider tim pabrikan Ducati di lap terakhir. Di Misano dan Sepang, Pecco hanya unggul tipis. Pemilik nomor 63 hanya membutuhkan 2 poin dalam balapan final MotoGP 2022, Grand Prix Valencia, 4-6 November nanti, untuk membawa pulang gelar ke Italia. Saya akan mencoba menjadi kompetitif sepanjang akhir pekan karena saya ingin memenangkan gelar. Saya seminggu di rumah seperti biasa, karena penting berlatih dengan baik, menghabiskan waktu dengan keluarga. Saya tidak menyiapkan atau mengubah apapun untuk Valencia, kata Pecco dilansir Speedweek. Setelah season finale di Valencia, Bastianini akan bergabung dengan Bagnaia di tim utama Ducati, di mana ia menggantikan Jack Miller, yang akan pindah ke skuad KTM. Lantas, bagaimana Pecco Bagnaia menilai atmosfer dalam tim tahun depan dengan kehadiran La Bestia? Suasananya tidak akan mudah, itu pasti. Kami harus berusaha bekerja sebaik mungkin, tuturnya. Tentu saja tidak akan sama dengan sekarang, karena dia adalah kepribadian yang berbeda. Ketika Anda datang ke tim pabrikan pada awalnya, Anda harus beradaptasi untuk bekerja dengan semua teknisi. Tak akan mudah baginya dalam tes, tetapi kemudian dalam kejuaraan akan sama. Seperti biasanya, rekan setim menjadi orang pertama yang ingin Anda kalahkan. Itulah yang selalu terjadi, dan hal yang sama akan terjadi dengan kami.